Perkenalkan, nama saya Aisyah Yulentri dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan 3 soal upra dari Ibu. Soal yang pertama yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam dan strategi dakwahnya Rasulullah periode Mekah. Yang kedua, peristiwa hijrah Rasulullah dan strategi dakwah Rasulullah periode Madinah. Yang ketiga, menjelaskan isi program Madinah dan peristiwa Fathu Mekah. Yang pertama menjelaskan yang pertama, Nabi Muhammad mulai berdakwah di Mekah sebagai pusat peradaban bangsa Arab sebelum Islam yang lebih dikenal dengan zaman jahiliyah. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu zaman kebodohan, zaman kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak berjalan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah. Kaum wanita menjadi sasaran tindakan kejahatan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah jemu atau bosan, berhala itu pun diperjual atau diperbelikan. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang, dan hidup dalam kebodohan. Dalam semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Dimulai ketika beliau bertadarus atau menyepi di Gua Hira. Sebagai imbas dari keprihatinan beliau melihat keadaan bangsa Arab yang menyembah berhala. Di tempat inilah beliau menerima wahyu yang pertama kali, yaitu Al-Alaq ayat 1-5. Maka Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi Rasulullah dalam berdakwah dengan cara bersembunyi-sembunyi dan cara terang-terangan. Selain itu, Rasulullah menyampaikan dakwanya kepada para penduduk. Oke, selanjutnya yang kedua, tepat pada tanggal 26 Safar 622 Masehi atau tepat 17 Juni, Nabi Muhammad didampingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Gua Syur. Pembunuhan kepada Nabi Muhammad, maka secara diam-diam Nabi Muhammad bersama Abu Bakar pergi meninggalkan kota Mekah. Sedikit demi sedikit Nabi Muhammad dan pengikutnya berhijrah ke Yasrib. Dan Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah di masa yang sulit itu. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersembunyi hijrah dari Mekah ke Madinah, sehingga Nabi Muhammad dan beberapa sahabatnya masih tinggal di Mekah. Nabi menunggu turunnya ayat dari Allah untuk pergi hijrah. Strategi dalam mewujudkan hal tersebut diantaranya dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun pranata sosial, dan pemerintah mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Selanjutnya, yang terakhir saya akan menjelaskan isi Piagam Madinah dan peristiwa Fathu Mekah. Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yasrib atau Madinah adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani serta non-muslim lainnya akan dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Dalam Piagam Madinah yang dideklarasikan Nabi Muhammad SAW tersebut terdapat 47 pasal yang mengatur sistem perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesertaan di muka hukum, perdamaian, dan pertahanan. Kemudian peristiwa Fathu Mekah atau peristiwa pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan tanpa ditumpahi darah sedikit pun atau butuh rujukan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.